Halo semuanya, kenalkan nama saya Diftar Angga Firdaus dengan NIM 310123023802. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang technopreneur dan bisnis. Pengertian technopreneur. Technopreneur berasal dari kata teknologi dan entrepreneur. Artinya, technopreneur adalah seorang pengusaha yang memanfaatkan teknologi sebagai dasar usahanya. Seorang teknopreneur dituntut untuk paham teknologi, kreatif, inovatif, berani mengambil risiko, dan tidak takut gagal. Menurut Oxford Dictionary, person who sets a business concerned with computers or similar technology. Yang artinya, seorang yang membangun bisnis terkait komputer atau teknologi sejenis. Contohnya, bisa kita lihat pada tokoh-tokoh besar seperti Bill Gates, Mark Zuckerberg, Larry Page, dan juga Nadiem Makarim dari Indonesia. Untuk menjadi teknopreneur sukses, ada beberapa karakteristik penting. Pertama, memiliki kemampuan melakukan pivot, yaitu mampu menghadapi kesulitan, berpikir strategis, fokus mencari solusi, dan konsisten hingga tujuan tercapai. Yang dimana kita harus cepat beradaptasi dan mengubah arah ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Yang kedua, yaitu kemampuan bertahan yang kuat. Memiliki daya tahan yang kuat dan konsisten sampai tujuan tercapai. Yaitu cepat melakukan perubahan ketika sesuatu gagal, berani mengubah arah bisnis, serta belajar dari kegagalan. Yang ketiga, pola pikir yang positif. Yaitu memiliki pola pikir positif, optimis, kreatif, berani, memulai, mampu mengelola stres, serta melihat peluang dalam setiap tantangan. Yang keempat, yaitu memiliki kontrol emosi yang baik. Keputusan yang diambil dengan logis dan rasional, bukan emosional, sehingga hasilnya lebih tepat. Mampu mengontrol emosi sehingga keputusan diambil dengan logis dan tidak rasional. Berikutnya, ada 10 langkah penting untuk memulai entrepreneurship. Yang satu, cari ide bisnis yang berangkat dari masalah di sekitar kita. Yaitu mulai dari masalah sekitar yang bisa dijadikan solusi. Yang kedua, kita harus paham teknologi. Tidak harus ahli, tapi tahu dasar teknologi yang digunakan. Terus yang ketiga, kenali market. Fokus pada siapa target pelanggan dan kebutuhan. Yaitu kenali pasar dengan jelas siapa target pelanggan dan kebutuhan. Terus yang keempat, bangun tim yang solid. Bangun tim. Bisnis butuh sistem dan orang-orang yang solid. Yang kelima, cari modal. Cari modal dari tabungan investor atau pinjaman produktif. Yang keenam, pantang menyerah. Yaitu tetap konsisten meski hasil belum terlihat. Yang ketujuh, besarkan bisnis dengan strategi digital seperti SEO. Yaitu kita manfaatkan SEO, media sosial, atau iklan online. Terus yang kedelapan, evaluasi berkala. Cek respon pasar dan strategi pemasaran. Terus yang ke-9, siap dengan perubahan, yaitu adaptif, lakukan pivot bila perlu. Yang ke-10, hilangkan ego,
ambil keputusan realistis dan objektif. Berikutnya, technopreneurship tidak hanya di bidang startup, tapi juga bisa diterapkan pada layanan publik, misalnya di desa Citalahap, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya, di mana mereka membangun sistem basis data terintegrasi yang mencakup data kependudukan yang pertama, terus data keuangan, data infrastruktur, dan data administrasi. Layanan administrasi bisa diajukan secara digital melalui website dan aplikasi. Hasil dan manfaatnya, sistem pelayanan lebih mudah. Terus yang kedua, transparansi dan akuntabilitas meningkat. Publik bisa mengawasi anggaran dan program. Yang ketiga, perencanaan pembangunan lebih tepat berdasarkan data nyata. Yang keempat, kualitas pelayanan publik meningkat, efisien, dan modern. Tantangan era future. Namun, di technopreneurship juga menghadapi tantangan di era future. Future sendiri adalah volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Volatility atau volatilitas adalah perubahan cepat dan tidak terduga. Uncertainty, ketidakpastian, informasi kurang jelas, sulit memprediksi hasil. Complexity, kompleksitas, banyak faktor saling terkait dan rumit. Ambiguity atau ambiguitas, situasi tidak jelas bisa ditafsirkan berbeda. Tantangan di era future. Yang pertama, perubahan teknologi yang cepat. Yang kedua, ketidakpastian pasar dan perilaku konsumen. Yang ketiga, globalisasi dan instabilitas ekonomi. Yang keempat, perubahan regulasi pemerintah. Yang kelima, keamanan siber yang makin kompleks. Yang keenam, SDM dan budaya kerja yang perlu adaptif. Untuk menghadapi, dibutuhkan strategi seperti resiliensi, ketangguhan, rencana darurat, dan kontinuitas bisnis. Terus yang kedua, environmental skimming, mantau tren, regulasi, dan kebutuhan konsumen. Terus yang ketiga, inovasi dan riset pasar, yaitu tetap relevan dan kompetitif. Yang keempat, kemitraan strategis, yaitu perkuat sumber daya dan jaringan. Fleksibilitas organisasi, yaitu model bisnis dan proses yang luas. Agile dan lean, cepat beradaptasi, kurangi pemborosan. Terus selanjutnya, transformasi digital, optimasi HR, operasional lebih efisien. Terus kesimpulan, technopreneurship adalah perpaduan teknologi dan kewirausahaan yang mendorong lahirnya inovasi. Seseorang technopreneurship yang sukses memiliki visi, keberanian, mengambil risiko, dan kemampuan beradaptasi. Proses menjadi teknopreneur membutuhkan ide, inovasi, validasi, hingga scaling. Teknopreneur berperan besar dalam masyarakat, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong informasi digital. Di era future, technopreneurship menjadi solusi untuk menghadapi ketidakpastian dan kompleksitas bisnis modern. Terima kasih semuanya. Sekian presentasi saya mengenai technopreneur dan bisnis.